Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Ukhuwah, berjumpa lagi dengan saya Awan dalam podcast GKU Bali. Hari ini kita memiliki sebuah tagline yang sangat singkat tetapi bermakna, yaitu Ramadan Sejuta Kebaikan. Baik Sobat Ukhuwah, dimanapun kalian berada, hari ini tepatnya tanggal 22 Februari 2024, kita mengundang kembali Ustadz yang sering kita undang dalam podcast pertama sampai podcast ke tiga dan seterusnya ya. Yaitu bersama dengan Ustadz Aldi. Hai Ustadz Aldi, apa kabar? Alhamdulillah baik. Kawan baik. Baik dong, selalu baik ya. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, tabarakallah ya Ustadz ya. Tabarakallah. Terima kasih nih sudah mau hadir di dalam podcast kita kali ini. Ya, saya yang berterima kasih karena sudah diundang kan Undang seperti terus nih, itu. biar kenal terus nih ya untuk sobat-sobat gua. Oke Ustaz, karena kita ini akan menjelang bulan Ramadan, jadi tema kali ini itu tentang booster iman sebelum bulan Ramadan Ustaz. Manusia itu ya Ustaz ya, itu kan butuh dengan imun ya, apalagi waktu pandemi saat itu kan butuh dengan imun, kita harus di booster. Nah, begitu juga untuk hari ini kita akan ada pertanyaan nih, Ustadz. Ada 5 kemungkinan pertanyaan. Siap. Yang pertama ini, apa saja hal-hal secara garis besar yang harus dipersiapkan sebelum menghadapi bulan suci Ramadan, Ustadz? Oke, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah al-Mustafa al-Amin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, Kak Adi, terima kasih atas pertanyaannya. Apa-apa saja yang harus dipersiapkan secara garis besar Betul. untuk menghadapi bulan suci Ramadan? Ya, betul, Ustaz. Sebenarnya kalau kita tarik secara garis besarnya saja, Mas Kak Awan, jadi itu ada dua hal. Dua sesuatu yang kita harus benar-benar persiapkan sebelum bulan suci Ramadan. Apa itu, Ustaz? Yang pertama yaitu kita harus mempersiapkan niat kita. Niat. Oh, Jadi yang pertama niat, yang kedua yang harus kita persiapkan adalah ilmu. Niat dan ilmu. Niat dan ilmu. Begitu Mas Awan. Jadi kalau misalkan kita mempersiapkan niat dan mempersiapkan ilmu, insya Allah secara garis besar kita sudah mempersiapkan untuk menyambut bulan suci Ramadan. Kalau penjabarannya secara rinci yaitu kalau misalkan sahabat-sahabat YKU Bali, Kak Awan dan teman-teman mungkin yang lain, niat itu segala sesuatu amalan kita itu tergantung pada niatnya. Tergantung pada niat. Dan hasilnya juga nanti tergantung dengan apa yang dia niatkan. Seperti sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu binniyati wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan sesungguhnya setiap amalan itu tergantung pada niatnya dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Jadi kalau misalkan kita sudah berniat, aku nih harus bisa nih puasa penuh 1 bulan, lewat baik semua amalan-amalannya, mungkin puasa yang tidak ada yang bolong, mungkin ya udah niatkan itu sebelum bahkan memasuki bulan suci Ramadan. Mungkin dia akan menghabiskan, ada biasanya di antara kita itu mungkin dia berniat one day one juice. Jadi 1 hari 1 juz. Selesai nanti 30 hari khatam juga 30 juz, kan seperti itu. Jadi dia sudah niatkan itu bahkan sebelum masuk ke bulan suci Ramadan. Mungkin ada lagi kawan yang dia mungkin niat untuk selalu sholat taraweh, sholat malam. Dia sudah niatkan itu sebelum memasuki bulan suci Ramadan, dan insya Allah nanti dia akan mendapatkan apa yang dia niatkan. Begitu, itu yang niat. Jadi kita harus berniat, tanamkan dalam diri kita itu bahwasanya kita bisa. Berarti niat itu harus benar-benar dalam diri ya. Dalam ya. Untuk yang selanjutnya kita juga di samping niat kawan, kita harus mempersiapkan ilmu. Jadi ilmu itu adalah ilmu apa-apa saja yang berkenaan dengan bulan suci Ramadan. Mungkin di antara teman-teman masih belum memahami apa itu puasa,
apa-apa saja yang harus ditingkatkan dalam ibadah-ibadah kita selama bulan suci Ramadan, mungkin apa saja yang harus ditinggalkan selama bulan suci Ramadan, itu yang harus pelajari. Harus dipelajari. Harus dipelajari. Ngerti ya, dipahami bagus. Iya, harus kita pahami karena Ibnu Qayyim rahimahullah taala berkata bahwasanya barang siapa yang dia itu beramal tanpa ilmu seperti orang yang berjalan tanpa penuntun. Jadi dia seperti berjalan tanpa penuntun. Perhatikan kalimatnya. Orang yang beramal tanpa ilmu seperti orang berjalan tanpa penuntun. Bagaimana kita kalau kita tidak ada Penunjuk jalan. terus kita mau ke suatu tempat, nggak ada tuh penunjuk jalan, Nyasar dong. dasar. Makanya sekarang kita menemukan istilah mungkin Google Maps. Iya, betul. Kita nggak tahu nih arahnya kemana nih, mau ke suatu tempat, kita bisa searching di Google Maps. Nah, sekarang sama seperti kita nih nggak tahu nih apa-apa saja yang harus kita hadapi untuk memaksimalkan bulan suci Ramadan. Maka kita harus belajar. Google Maps kita itu ya kita harus belajar. Berarti intinya itu semua yang kita lakukan nanti di bulan Ramadan itu harus dengan niat dan juga ilmu dan sesuai dalil Al-Quran dan hadis. Oke, Ustaz. Ini adalah lanjutan, Ustaz. Tadi kan kita sudah ngebahas yang pertama, Ustaz ya. Sekarang yang kedua, bagaimana cara kita untuk bisa tahan berpuasa sebulan penuh selama bulan suci Ramadan. Bahwasanya kita lihat itu banyak sekali anak-anak remaja ini khususnya, Ustaz, yang sering dia tuh curi-curi karena dia tidak kuat. Curi-curi makanan, minuman, makanan dan semuanya, Ustaz. Luar biasa. Itu bagaimana, Ustaz? Iya, sebenarnya kalau kita memang mau ya berusaha, mau kita meningkatkan diri kita biar kita terbiasa dalam menghadapi puasa nanti ketika bulan suci Ramadan, maka hal-hal yang harus kita lakukan mungkin kawan diantaranya ya kita harus sekarang gini, pertanyaannya apa amalan yang utama ketika bulan suci Ramadan yang kita puasa dong. Iya, nah, makanya nanti ketika menjelang puasa di bulan suci Ramadan kita itu harus yang namanya bukan harus ya, kalau bisa dianjurkan ya itu untuk melakukan puasa-puasa sunnah. Entah itu nanti puasa Senin Kamis, entah itu puasa Daud, entah itu puasa Ayyamul Bid, maka kita harus membiasakan diri kita dulu untuk berpuasa sunnah. Itu salah satu mungkin cara untuk kita biar bisa tahan puasa selama 1 bulan penuh full. Begitu pula nanti Kak Awan, untuk teman-teman mungkin yang sedang menonton podcast kita pada hari ini, perempuan itu kan pasti ada yang namanya masa menstruasi. Iya, betul. Sehingga dia tidak melaksanakan puasa mungkin tahun lalu. Mungkin ada yang seminggu, mungkin atau lebih. Maka itu juga bisa dijadikan latihan. Sebelum bulan suci Ramadan datang pada tahun ini, maka dia hendaklah untuk melunasi, membayar hutang-hutang puasa dia yang dia tinggalkan tahun lalu karena menstruasi itu, karena haid. Maka itu juga termasuk hutangnya terbayar, latihan untuk terbiasa penuh nanti ketika maksimal ketika bulan suci Ramadan insya Allah akan bisa didapatkan. Jadi jangan ada istilah curi-curi karena kelaparan, curi-curi karena kehausan. Karena itu kita sekarang kalau mau olahraga kita harus apa sebelum itu? Misalkan kita mau olahraga, pemanasan, betul. Nah, puasa sunnah ini juga termasuk pemanasan juga. Betul, biar kita terbiasa, biar kita full, terutama bagi yang laki-laki. Mungkin memang
Untuk yang perempuan, kita tidak bisa memaksa mereka untuk puasa 1 bulan full, karena memang pasti ada masa itu, ya. Datang bulan kalau orang bilang ya. Bulan, ya. Jadi memang Oke. tidak bisa, dan itu memang sudah kodratnya wanita seperti itu. Jadi Enak ya, Ustaz? ya, tapi harus dibayar ke awal. Oh, tetap harus dibayar ya? Itu Bayar. termasuk utang berarti. Termasuk utang yang harus dibayar nanti di luar bulan suci Ramadan. Oke, Gitu. terutama Ustaz kalau kita bilang, apakah kita wajib menjaga lisan kita ketika berpuasa? Nah, ini juga termasuk hal-hal yang sering terbiasa untuk dilakukan oleh anak-anak muda kita sekarang. Anak-anak remaja sekarang ya. Anak-anak remaja itu terbiasa untuk mengucapkan hal-hal yang mungkin kurang baik, kurang pantas. Maka hendaklah juga bagi anak-anak muda, bukan anak-anak muda saja sebenarnya, tapi untuk semua kalangan kita muslimin dan muslimat untuk menjaga lisannya. Jangan terbiasa untuk melakukan omongan-omongan yang jelek, ghibah, berkata kotor, ghibah kan asal jalan suzon, misalkan hal-hal yang jelek itu kan sepertinya kan cuma jalan aja, padahal itu hal-hal yang harus dihindari, terkhusus di bulan suci Ramadan, karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan-perkataan yang buruk dan malah mengamalkannya, maka Allah tidak punya kepentingan untuk memberikan balasan dari dia meninggalkan makan dan minumnya. Jadi tidak ada balasannya, Kak Adi. Berarti sia-sia Kawan, ya. Nggak ada balasannya dia, kawan, untuk berpuasa, karena dia melakukan perbuatan omongan yang itu mungkin kotor, mungkin jorok, mungkin kasar, seperti itu. Jadi nggak ada pahalanya seperti itu. Sia-sia sekali puasa 3 bulan tapi 1 bulan. 1 bulan. Tapi ini ya bahasa kotornya tuh terus makan gitu. Iya, seperti ini ya rugi lah. Mending kalau gitu ya dijaga. Harus jaga. Karena Rasul rumah aja ya Ustaz ya. Ya, dan karena Rasul SAW bersabda pula ke awan, yaitu man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berbicara yang baik atau diam. Oke. Jadi cuma dua itu saja. Tidak ada istilah untuk berbicara yang baik atau berbicara yang buruk. Enggak. Kalau berbicara yang baik, maka dia diam. Pasangannya diam, bukan pasangannya berbicara yang buruk. Seperti itu, kawan. Tuh, dengar tuh sahabat. Pokoknya ingat, ketika kita di bulan Ramadan, lisan kita tuh wajib dijaga biar nggak sia-sia tuh puasanya dalam 1 bulan ya Ustaz ya. Dan membiasakan diri untuk berpuasa biar nanti ketika puasa maksimal. Oke Ustaz, melanjut pertanyaan selanjutnya nih Ustaz. Apa saja amalan-amalan Islam yang harus dimaksimalkan selama bulan suci Ramadan? Tapi jangan dijawab dulu Ustaz. Kita istirahat dulu ya. Oke, buat sahabat-sahabat ukhuwah dimanapun kalian berada, jangan kemana-mana. Kita akan break sejenak dulu ya. Nanti kita akan balik di 5 detik ke depan ya. Oke, bye. Hai sobat ukhuwah, berjumpa lagi nih dengan podcast YKU Bali. Ya, hari ini tadi kita sudah berbicara tentang beberapa pertanyaan. Kita akan lanjutkan lagi nih Ustadz dari pertanyaan yang ketiga. Siap, kawan. Apa saja amalan-amalan Islam yang harus dimaksimalkan selama bulan suci Ramadan, Ustadz? Yang harus dimaksimalkan selama bulan suci Ramadan. Betul. Oke, kalau kita tahu sendiri, sekarang pertanyaannya, apa ibadah yang kita lakukan selama bulan suci Ramadan yang paling besar? Sholat. Sholat fardu. Terus yang utama apa?
ketika pertama. bulan suci Ramadan, apa yang kita puasa. Jadi kalau misalkan kita mau memaksimalkan ibadah-ibadah yang ada ketika bulan suci Ramadan, yang pertama ya harus kita lakukan adalah menjaga sholat kita dan berpuasa semaksimal mungkin. Puasa adalah amalan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala langsung yang akan memberikan pahalanya. Jadi ini sesuai dengan sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sesungguhnya puasa itu adalah untukku, kata Allah Subhanahu Wa Taala, untukku dan aku yang akan langsung me- mem- memberikan ganjarannya, memberikan pahalanya. Jadi pahala puasa itu tidak terhingga, tergantung sebagaimana dia memaksimalkan puasa dia. Jadi itu yang harus dimaksimalkan puasa itu. Ya seperti yang kita ketahui yang tadi pertanyaan yang kedua, ya kita membiasakan diri kita untuk latihan puasa sunnah. Itu juga termasuk cara kita untuk memaksimalkan diri kita ketika puasa di bulan suci Ramadan, seperti itu. Jadi mungkin ya kita juga harus memaksimalkan baca Al-Quran kita seperti yang kita sampaikan barusan, ada di kalangan kita, umat kita itu yaitu istilah one day one juice. Kita harus memaksimalkan itu. Jadi kalau misalkan kita bulan suci Ramadan jangan cuma puasa terus tidur. Yang seperti itu. Kenapa tidur capek? Kenapa tidur ngantuk? Katanya tidur adalah sebuah dari ibadah juga. Kalau itu dalilnya dhaif. Dhaif. Jadi kalau dhaif tidak bisa kita jadikan hujah secara mutlak untuk beramal. Tapi memang bacaan Al-Quran itu ya salah satunya adalah hal yang menunjang kualitas kita beribadah di bulan suci Ramadan. Bahkan bulan suci Ramadan, kawan, itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Jadi Al-Quran itu turun pada saat bulan suci Ramadan. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala, "Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an." Jadi bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Walaupun ada beberapa pendapat apakah diturunkannya langsung atau berangsur-angsur, tapi jelas bahwasanya di sini kalimatnya diturunkannya Al-Quran itu pada bulan suci Ramadan. Menjadikan bulan suci Ramadan ini adalah Sayyidus Syuhur. Jadi bulan yang paling mulia. Karena apa? Karena diturunkannya Al-Quran pada bulan itu. Jadi itu salah satu yang harus dimaksimalkan juga. Di samping kita berpuasa, di samping kita membaca Al-Quran, begitu pula sholat. Ada sholat yang dilakukan, disunnahkan ketika bulan suci Ramadan, yang biasa kita sebut dengan sholat taraweh. Iya, sholat taraweh. Sholat qiyamul lail. Itu juga harus kita maksimalkan. Sholat malam kita, kawan. Jadi jangan sampai ditinggalkan sholat malam seperti yang sunnah saja jangan sampai ditinggalkan, apalagi sholat yang wajib. Kan seperti itu, kawan. Teman-teman, ini sholat wajibnya juga jangan ditinggalkan. Jangan putus ya. Jangan putus. Sholat tarawehnya dilakukan, tapi sholat fardunya, sholat wajibnya malah ditinggalkan. Hati-hati terhadap orang-orang yang sering untuk meninggalkan sholat-sholat itu secara sengaja. Karena Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, baina syirki wal kufri tarkus sholah. Jadi di antara di antara orang-orang yang syirik dan kufur, pembeda kita itu adalah mereka yang meninggalkan sholat. Sholat wajib tuh namanya, Ustaz. Sholat wajib. Oke, Ustaz, tadi kita sudah ngebahas nih. Berarti amalan-amalan yang harus kita ingat bahwasanya harus kita berpuasa. Kemudian sholat, membaca Al-Quran. Membaca Quran. Terus
sholat malam atau sholat tarawih ini, Tarawih itu amalan yang harus kita tahu ya, Ustaz, ya? maksimalkan. Yang dimaksimalkan di bulan Ramadan nanti, Ustaz. Betul, Oke. seperti itu. Oke, selanjutnya nih, Ustaz, ada pertanyaan, apa saja larangan-larangan yang harus dihindari secara maksimal selama bulan suci Ramadan? Nih, Ustaz, kan biasanya larangan-larangan tuh mereka pada tidak tahu nih, Ustaz. Apa sih, kita boleh nggak sih kentut? Nah, itu kan menjadi suatu ambigu nih, Ustaz. Katanya kentut bisa membatalkan dan lain sebagainya nih. Kira-kira larangannya apa saja nih, Ustaz? Puasa itu larangannya sebenarnya simple, yaitu meninggalkan makan, meninggalkan minum, dan meninggalkan syahwat. Ketika dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari. Jadi setelah itu boleh? Setelah itu boleh Boleh makan, nggak boleh juga. Ya. Maksiatnya nggak boleh. Boleh dia cuma makan, Minum. minum, dan bagi yang sudah bersuami istri melakukan hubungan itu di malam hari. Itu diperbolehkan. Diperbolehkan. Oh. Itu yang nggak diperbolehkan adalah ketika terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Itu Itu tidak baru boleh, Ustaz, ya. nggak Harus boleh. dijaga berarti ya. Ya, ditunda dulu lah seperti hal-hal seperti itu. Jadi kalau misalkan kita itu eh, jadi itu yang harus dimaksimalkan untuk ditinggalkan. Jadi makan dan minum dengan sengaja berhubungan hubungan suami istri secara sengaja itu yang harus ditinggalkan, kawan. Jadi Harus jangan kuat nih ya. harus kuat kuat. ya. Karena memang itu hal yang menjadi pokok. Kalau misalkan kentut itu tidak membatalkan puasa, kentut itu membatalkan wudhu. Membatalkan wudhu. Membatalkan Kalau kita wudhu. menelan air liur nih, Ustaz, Nggak masalah. nggak masalah ya. Jadi Jadi dalam diri kita itu ya. betul, yang sudah jadi gini, puasa itu adalah ketika batal itu memasukkan sesuatu ke dalam, bukan yang sudah ada di dalam. Oh gitu. Bahkan menurut beberapa riwayat itu bahkan memasukkan dari 5 lubang. 5 lubang. 5 lubang. Yang bisa mungkin ini dalam mazhab Syafi'i, tapi itu pembahasannya panjang. Cuma memang ada 5. Seingat saya mungkin karena sudah lama ada ini, seingat saya tuh 5 itu 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Segala sesuatu yang masuk ke 1, 2, 3, 4 yang kita depan dan belakang dubur itu bisa membatalkan puasa. Itu menurut itu kalau rinciannya lebih jauh ya kawan ya. Iya. Itu mungkin pembahasannya tidak sekarang karena itu mungkin pembahasannya mungkin di antara orang-orang yang mungkin pelajar memang terpelajar khusus. Iya, betul. Cuma hati-hati terhadap itu. Hati-hati. Sekarang kalau misalkan ada pertanyaan, apakah mata itu termasuk dari yang 5 itu? Tidak. Maka penggunaan untuk obat mata itu diperbolehkan selama berpuasa. Berarti dibolehin untuk masukin ya. Netes. Sepertinya netes itu nggak sampai masuk ke dalam ini kan ya. Iya. Oke, Ustaz. Oke, Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir nih, Ustaz ya. Pertanyaan terakhir yang dimana itu apa yang harus kita lakukan jika tidak bisa menyelesaikan puasa Ramadan karena sakit atau alasan lain, Ustaz? Ini yang mungkin memang ada beberapa di antara teman-teman kita yang mungkin berhalangan untuk berpuasa. Betul. Apa yang harus dilakukan ketika dia tidak dapat untuk berpuasa? Sebab-sebabnya dulu yang kita harus pelajari. Kenapa dia tidak bisa untuk berpuasa? Sedangkan puasa pada bulan suci Ramadan itu kan satu di antara 5 rukun Islam. Jadi bunyal Islamu ala khamsin. Islam itu didirikan di atas 5 perkara. Syahadat, itu sholat, puasa, haji, zakat. Tuh, 5 itu yang harus kita maksimalkan termasuk ya puasa itu. Jadi kalau misalkan tidak bisa, maka harus dia itu mengqadha atau memfidyah puasa dia itu di waktu yang lain, di waktu-waktu di luar bulan suci Ramadan. Jadi dia harus ganti, mengqadha itu artinya mengganti puasanya di hari-hari yang lain. Kalau dia haid, maka dia berpuasa itu dia mengqadha puasanya. Kalau dia sakit dan ada harapan untuk sembuh, maka dia mengqadha.
mengkodok. Tapi kalau tidak ada harapan tersebut, Kalau tidak ada harapan untuk sembuh maka dia membayar fidyah. Itu pembahasannya panjang, kawan. Beberapa hal yang mana sih yang diqadha, yang mana sih yang dibayarkan fidyah, yang mana sih yang kafarat. Kalau yang kafarat sebenarnya cuma dia itu melakukan hubungan suami istri di saat siang hari, saat dia berpuasa. karena dia tidak menahan hawa nafsu itu ya. Betul, jadi dia kafarat dia dapatnya dan dia juga membayar menurut beberapa ulama dia membayar fidyah juga. Dia dia mengqadha 2 bulan, dia bayar fidyah dan dia bayar kafarat itu. Ketiga-tiganya dia harus membayarkan semua. Jadi itu yang makanya kan itu kita tadi bilang itu termasuk hal-hal yang benar-benar harus ditinggalkan secara maksimal. Jadi dia harus kalau misalkan mengqadha memfidyah itu diusahakan untuk mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Jangan sampai nggak ada sih sebenarnya istilah mengqadha saat nggak mungkin pasti di luar dan di waktu-waktu kalau bisa yang bukan waktu-waktu yang 2 Id. Idul Fitri, Idul Adha itu tidak untuk berpuasa. Tidak diperbolehkan ya. Jadi di luar itu terserah. Mungkin dia untuk puasa mungkin dia maunya ketika nanti Senin sama Kamis karena mungkin Senin sama Kamis banyak tuh kawan yang dia itu puasa sunnah. Jadi dia mungkin merasa ada temannya untuk berpuasa. Tapi niatnya nggak boleh dijadikan satu. Jadi niatnya dia mengganti puasa wajib dengan niat dia untuk berpuasa sunnah jangan dijadikan satu. Jangan harus Selesaikan dulu puasa, bayarnya puasa hutang puasanya, baru setelah itu kalau dia sudah selesai hutang puasanya ya dia boleh lagi puasa sunnah. Oh, jadi harus utangnya lunas dulu baru puasa sunnah. Iya. Oke Ustadz, nih terima kasih nih udah menjawab 5 pertanyaan nih dari awal sampai akhir. Mungkin mudah-mudahan sobat di rumah, sobat Ukhuwah di rumah bisa mendengarkan dengan seksama untuk kita agar apa? Agar ilmu yang disampaikan oleh Ustadz atau informasi oleh Ustadz ini bisa bermanfaat buat kita semua. Insya Allah. Oke Ustadz, terima kasih banyak atas Terima kasih kawan. yang menjadi suatu keberkahan kita ya. Insya Buat Allah. teman-teman juga sahabat Ukhuwah juga. Dan semoga menjadi ilmu yang baru. Amin. Yang Bisa- mudah-mudahan juga kita akan datangkan lagi untuk membahas terkait lebih dalam lagi nih. Siap. Ya. Masya Allah. Siap. Insya Allah. Oke, sahabat Ukhuwah dimanapun kalian berada, terima kasih banyak atas partisipasinya sudah menonton kita di sini. Jangan lupa like and subscribe, terutama di komen ya. Hasil dari kita podcast bersama Ustadz Aldi. Saya Awan, mohon undur diri. Mohon maaf bila ada kata maupun perbuatan yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.